Ya mohon maaf audionya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PPI maupun RPP akomodatif yang dalam hal ini akan dipresentasikan oleh Bapak Saiful Muslim. Nah, sudah siap Pak Saiful? Eh, Silakan waktu dan tempat kami siapkan. Silakan. Waalaikumsalam.
Iya. Recording in Silakan progress. kelompok berapa tadi? Saiful. 3 ya? Kelompok Kelompok 3 3. yuk perwakilan yuk meneruskan. Pak Saiful, kalau misalnya sinyalnya nggak stabil, kameranya dimatikan dulu nggak apa-apa, Pak? Iya, Waktu share screen. di off cam dulu. Di unmute dulu, Pak Saiful. Itu masih termute. Oke.
Baik, terima kasih Pak Saiful Muslim. Demikian Bapak Ibu presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Selanjutnya Bapak Ibu dari kelompok 1, 2, 4, dan 5 silakan memberikan masukan atau feedback ya, dari presentasi tersebut. Silakan. Bapak Ibu, kami persilahkan. Pak Fauzi itu Pak sudah angkat tangan. Silakan Pak Fauzi. Di sini enggak Ya, nampak. terima kasih Pak Dwi. Ya, Mohon lanjut. maaf tadi saya tidak kasus untuk Pak Saiful disleksia ya, atau ada kasus lain low learner disleksia sama disgrafia saja. Oh. Jadi kalau ini sih sebagai referensi kami sih Pak, ini nanti bisa diperkuat. Mungkin kalau ini bentuk pertanyaan, tanggapan sama pertanyaan sih. Kalau untuk kasus yang disleksia, mungkin tidak kalau taksonomi yang mengarah ke kegiatan mengidentifikasi materi itu kita lakukan untuk PDBK itu. Kalau dengan kondisi yang tadi dipaparkan di baseline RPP akomodatifnya, kalau untuk taksonomi yang sampai C3 ya, kalau mengidentifikasi itu apakah mungkin dilakukan oleh PDBK-nya. Mohon ini nanti untuk sebagai referensi kami sih. Itu saja sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fauzi. Mungkin Bapak Ibu yang lain atau langsung ditanggapi, bagaimana Pak Saiful? Apakah Berarti tidak dari intelektualnya Pak ya? Cacat fisiknya Pak, mungkin diperjelas Pak. Di tangannya bagaimana? Ya. Tadi poin pentingnya Pak Fauzi, mohon diulang sedikit aja. Poin pentingnya sih di ini di proses kegiatan inti itu, kalau misalnya dengan kondisi disleksia, kayak kira ada pengaruh ke ini sih intelektual. Mungkin disleksia atau disgrafianya dipengaruhi intelektualnya. Tapi kalau secara logika, karena cacat fisik itu bisa saja menyebabkan disleksia kan, karena kekurangan gerak motoriknya. Tetapi kalau untuk proses identifikasi saya yakin bisa kalau kondisinya seperti itu. Kecuali disleksia atau disgrafianya disebabkan oleh faktor intelektual. Ya, untuk taksonomi identifikasi itu saya kurang yakin bisa gitu. Baik, mungkin sekedar membantu, artinya sedikit referensi. Kalau sepengetahuan saya, disleksia itu tidak mempengaruhi kecerdasannya, cuman
dia akan mengalami kesulitan pada kemampuan membaca karena kemampuan membaca hurufnya sangat kurang. Misalnya seperti yang saya tahu ciri-cirinya, huruf U cenderung bisa dibaca N, W, atau M itu yang mirip-mirip akan dibaca sama. Jadi tidak akan mempengaruhi. Nah, tadi kan di baseline-nya sudah dipaparkan hanya mengalami disleksia dan disgrafia. Jadi kalau sesuai dengan perencanaan yang dibuat Pak Saiful, saya kira sudah tepat gitu kan. Karena informasi tunadaksanya tadi kan disampaikan. Nah, mungkin kalau disampaikan di awal, tunadaksa itu kan mempengaruhi ke mentalnya anak tersebut. Nah, sehingga sangat mempengaruhi di kemampuan yang lain juga. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin nanti rekan-rekan yang lain atau Bu Desi bisa menambahkan. Oke, Ya, itu aja. terima kasih, Pak. Iya, memang ke arah sana dia secara sosial Percaya diri, bisa ya, saja ya, turun. semua akan berpengaruh kalau tunadaksa. Kecuali yang kasus saya di sini ada yang slow learner, tetapi kalau secara secara perilaku malah luar biasa aktif, cuma dia masih kondisi slow learner, disleksia sama disgrafia juga. Tapi secara sosial antusiasme pembelajarannya luar biasa. Cuma kalau tunadaksa yang sering secara secara pengalaman itu akan berpengaruh ke mental dan motorik tubuhnya juga tidak normal. Ya, terima kasih Pak Saiful, Pak Hasan atas pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Mungkin ya ada yang ada silakan. yang lain Bapak Ibu. Silakan. Bu, Masukkan. kayaknya Pak Dwi. Silakan lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena kondisi kami tidak bisa menyalakan kamera. Nah, kami menyimak, tapi masih menyimak kegiatan ini. Ini pertanyaan ini hanya untuk menyamakan persepsi kita saja. Mungkin lebih saya tujukan kepada teman-teman yang lain dan Ibu Desi dengan hambatan seperti yang selama beberapa hari dikemukakan bahwa apabila itu hambatan lebih dari satu itu kita anggap dia kita jadikan dia bahwa slow learner. Nah, pertanyaan saya supaya nanti di lapangannya juga tidak keliru-keliru dengan kondisi kelompok ini yang PDBK-nya memiliki dua hambatan, yaitu dia disleksia dengan disgrafia, bahkan juga mungkin yang tidak sempat diungkapkan itu tunadaksanya. Apakah ketika kita menentukan kebutuhannya ini tetap itu dua, kita cantumkan bahwa dia disleksia dan disgrafia, atau kebutuhannya kita jadikan slow learner. Jadi supaya kami juga di lapangan nanti bisa ada kesamaan persepsi kita bahwa kondisi yang mana ketika lebih dari satu kebutuhan ini yang jadi begini, atau ada kebutuhan tertentu seperti disleksia dan disgrafia ini yang memang harus terpisah sendiri dan tidak dianggap sebagai slow learner. Terima kasih. Terima kasih Bu Sriwati atas pertanyaan. Mungkin akan ditanggapi nanti oleh Bu narasumber ya. Tapi mungkin Bu narasumber nanti di akhir setelah teman-teman yang lain menanggapi dari kelompok lain. Karena Bu Sriwati kelompok 1 sama dengan Pak Fauzi tadi, baru satu kelompok ini yang memberi tanggapan ini. Mungkin ada dari kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Ya, mungkin saya, Pak. Oh, Bu Wawa, silakan.
apa yang sudah dikerjakan itu bagus dan terutama berkenaan dengan baseline-nya. Baseline itu ditempatkan setelah sebelum tujuan dan setelah KIKD itu ya Pak ya, biasanya ya, setelah indikator itu ya. Nah ini cuma masalah format saja, saya pikir itu kemerdekaan. Namun kalau pada alur, pada prosedur itu dari Bu Desi dimintanya setelah identifikasi. Jadi dari awal banget kita sudah tahu, oh ini RPP akomodatif untuk anak ini begitu. Kalau yang sekarang ini Bapak mengintegrasikan kebutuhan dan hambatan dan kemampuan itu ke dalam RPP itu, namun masih rasanya umum, kemudian baru di dalamnya dimasukkan kekhususannya begitu. Kalau dari yang kita amati di prosedurnya itu mintanya walaupun ada kemerdekaan tapi tetap mungkin prosedurnya itu diikuti, namun nanti kami kembalikan ke Bu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wawa. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Dwi. Oke. Pak Saiful mau menanggapi Bu Sri atau gimana? Kalau nggak ada, mungkin saya ngasih pendapat gitu. Oke, ya. Silakan. Baik, makasih teman-teman yang lain sudah memberikan tanggapan untuk kelompok kami. Saya juga kelompok 3. Berkaitan dengan apa yang disampaikan sama Bu Sri bahwa hambatan anak itu dicantumkan satu saja gitu atau 2. Kan di awal kita sudah melakukan identifikasi. Di sana ada yang saya ingat ada slow learner, terus disleksia, kebutuhan kesulitan belajar, di dalamnya ada disleksia, disgrafia, diskalkulia, terus ada anak hiper gitu dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ya sebaiknya semuanya dicantumkan karena nanti akan mempengaruhi pelayanan yang akan kita berikan ke peserta didik, terutama yang berkebutuhan khusus. Sehingga di dalam membuat PPI atau membuat RPP, semua kebutuhan itu menjadi landasan utama kita untuk melanjutkannya. Jadi itu menurut kami ya. Nah, justru dengan menyimpan sepotong-sepotong itu akan mempengaruhi rencana yang kita akan buat. Ya. Oke, nah dan terima kasih juga buat Bu Wawa yang sudah memberikan masukan dan mengingatkan kita semua bahwa format itu memang di sana sekarang kita menganut kemerdekaan, tapi insya Allah ya kami akan perbaiki. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Hasan. Barangkali ada Bapak Ibu lagi yang memberikan masukan? Kalau tidak ada, langsung ya, saya ya Pak. Ya, mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu ya, silakan Bu narasumber untuk memberi tanggapan mengenai presentasi kelompok 3. Ya, terima kasih ya Pak Dwi, Pak Saiful. Kelompok 3 ya tadi ya? Oke. Ya, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan luar biasa bagus, rinci, alurnya sudah sesuai. Untuk satu dulu untuk Pak Bu Sri ya, Bu Sri tadi. Bu Sri, maksudnya lebih dari satu hambatan itu disleksia, disgrafia, diskalkulia. Itu kan istilahnya itu satu kebutuhan, beberapa kebutuhan ya, beberapa hambatan. Kenapa kemarin itu ada yang slow learner dan gini, kemarin itu hasil identifikasinya itu ada yang slow learner dan disleksia, disgrafia, diskalkulia. Nah, saya memberikan istilahnya pencerahan nih. Kalau identifikasinya terjadi seperti itu, yang lebih menonjol untuk identifikasi dari karakteristik itu yang digunakan untuk selanjutnya itu yang slow learner. Karena apa? Karena
kalau PDBK tersebut memiliki hambatan apa tadi, disleksia, diskalkulia, disgrafia, semuanya otomatis secara apa ya istilahnya itu, otomatis dia itu intelektualnya juga mengalami hambatan gitu loh. Kecuali kalau hanya disgrafia saja yang mengalami hambatan. Dia tidak slow learner, tapi apa? Kesulitan belajar, Bapak Ibu, kesulitan belajar tapi yang disgrafia. Judulnya jenis kebutuhannya itu kesulitan belajar, dalam kurung disgrafia, begitu. Kalau disgrafia itu menulis ya, belum tentu membaca dan hitungannya itu mengalami hambatan. Bahkan ada yang lebih bagus, ada yang lebih nilainya lebih besar daripada yang peserta didik yang tidak mengalami hambatan disgrafia, begitu. Jadi anak tersebut itu hanya mengalami kesulitan belajar pada disgrafia, pada menulis saja. Jadi belum tentu intelektualnya mengalami hambatan, mengalami slow learner ya. Kalau slow learner kan sudah pasti terlambat ya, terlambat semuanya. Begitu maksud dari pernyataan saya yang kemarin Bu Sri. Tapi kalau memang seperti Pak Saiful itu sebenarnya identifikasinya itu lebih ke hambatan fisik. Begitu Pak. Jadi disleksia dan disgrafianya itu istilahnya apa ya, mengikuti karena hambatan fisiknya tadi yang lebih menonjol, yang lebih primer itu di hambatan fisik. Begitu Pak. Jadi Bapak nanti pelayanannya menyesuaikan dengan hambatan fisiknya. Misalnya dia kan otomatis dia disleksia, otomatis dia mengalami kesulitan dalam menulis karena memiliki hambatan fisik ya kan? Ya kan Pak Saiful? Itu sudah otomatis. Jadi memang hambatan yang menonjol itu apa? Sebenarnya tunadaksa Pak identifikasinya. Kemarin sepertinya saya sudah memberikan saran seperti itu kan? Yang di awal itu ya. Nah, itu identifikasinya ke tunadaksa Pak, ke hambatan fisik. Nah, nanti dalam pelayanannya, dalam PPI dan RPP-nya disesuaikan dengan hambatan fisiknya, bukan hambatan disleksianya. Jadi gini, disleksia kan dia tidak bisa menulis ya, kurang bisa menulis dengan bagus kan. Karena hambatan tangannya tadi kan, fisiknya itu yang kurang sempurna. Nah, itu nanti berarti dengan apa pelayanannya? Cukup dengan memasangkan saja atau mengelompokkan kalimat dengan kata dia bisa lakukan. Jangan dia sudah hambatan fisik tangan, tapi dia tetap harus menulis seperti yang lain. Walaupun menulisnya itu hanya satu kalimat katakan. Ya memang dia akan mengalami kesulitan. Tapi coba kalau dia diminta untuk menunjuk misalnya, tapi dengan materi yang sama ya. Kalau yang peserta didik reguler itu dia menulis, tapi dia hanya cukup menunjuk. Kalau dia bisa, otomatis tidak ada hambatan intelektual kan? Sama kan berarti kemampuannya hanya layanannya saja yang berbeda Bapak. Strategi pelayanannya saja yang berbeda. Ketika yang lain itu diminta untuk menulis biasa, ayo tuliskan ini. Tadi materinya Bapak bahasa Inggris tawaran gitu ya. Dia nulis semuanya. Tapi yang tadi yang hambatan fisik, ya disuruh nunjuk mana yang tawaran tunjuk. Kalau dia bisa, otomatis dia oke kan berarti bagus kan. Nilainya sama kan 100. Dia bisa menunjukkan itu tadi. Dia 100 bisa menunjukkan teks tawaran, tapi yang reguler dia 100 bisa menulis. Tapi kan sama materinya. Intinya sama. Begitu Pak Saiful. Jadi jangan kita konsentrasi ke disleksianya. Jelas itu tidak bisa karena dia mengalami hambatan fisik. Bagaimana caranya dia bisa menerima materi dari Pak Saiful dengan hambatan fisiknya tadi. Bagaimana dia bisa mengikuti evaluasi penilaian dengan hambatan fisiknya tadi. Dengan dia tidak bisa menulis atau apa. Jadi Bapak mungkin
teksnya tadi dia verbalnya oke Pak Saiful anaknya. Nah, kalau terbata-bata kan dia ini menunjuk ini, oh ya ini, terus lalu 1, 2, 3 katakan cerita susun ya, menyusun kalimat begitu. Nah, itu bisa kan dia ini kan itu banget nggak menulis gitu loh. Nggak harus menulis, tetap kita arahkan atau latihan menulis tapi di luar nanti gitu loh. Yang penting materinya yang Bapak Saiful ajarkan itu dia bisa bisa masuk ke hambatan yang fisik tadi. Iya. Jangan menulisnya itu diganti. Ganti jenis kebutuhannya dengan hambatan fisik, bukan disleksia dan disgrafia. Karena itu kan pengaruh dari hambatan fisiknya tadi kan. Yang paling utama kan hambatan fisik kan, berarti anak tersebut. Nah, itu yang kita tulis, yang kita identifikasi di hambatan fisiknya. Begitu, Pak. Nanti strategi layanannya baru menyesuaikan untuk gimana dia bisa menulis dengan rapi. Tentu kan tidak di satu waktu ketika pelajaran dengan reguler kan. Otomatis dia tertinggal sekali kalau disuruh menulis. Itu sudah pasti. Gitu kan. Jadi tujuan Bapak itu tetap hampir sama dengan reguler yang berbeda. Begitu. Lalu bentuk penilaiannya juga berbeda. Itu ya Pak, bisa dipahami maksud saya Pak Saiful. Apa yang dibingungkan? Iya. Jenis kebutuhannya diganti Bapak. Karena yang lebih menonjol fisik dari yang presentasi sebelumnya sudah saya berikan saran seperti itu sepertinya ya. Itu ya Pak. Jadi jangan yang disleksia sama disgrafianya. Belum tentu dia mengalami hambatan intelektual loh Pak. Ya, gitu ya. Yeah. Iya, karakteristiknya ya di lagi ya Pak, di form identifikasi ya berarti. Ya, gitu ya Pak. Oke, gimana Bu Sri gimana gitu ya Bu Sri? Berarti pada saat paling Iya Pak Sukri yang paling menonjol yang dijadikan itu. Jadi yang lain nanti menyesuaikan. Jadi ketika dia mengalami ketiga-tiganya yang di kesulitan belajar, otomatis pasti dia ada hambatan intelektual. Kalau dia tidak ada hambatan intelektual, mungkin dia hanya disgrafia saja satu, kesulitan belajar saja satu. Dan kesulitan belajar itu kebanyakan tidak mengalami hambatan intelektual. Bahkan ada yang lebih IQ-nya lebih di atas rata-rata begitu. Gitu Pak Sukri. Separuh. Gitu ya, Bu Sri, gitu ya Bu Sri? Iya Bu, iya. Kalau misalnya ada dua hambatan ya, misalnya sama-sama menonjol ya Pak Sukri, ya berarti dia mengalami hambatan majemuk. Ganda, nggak apa-apa dituliskan ganda. Kalau sama-sama. Lebih kan tadi tunadaksa dan terus ada kita anggaplah tunadaksa itu sangat mempengaruhi kemampuan belajarnya, misalnya kemampuan menulis terus membaca misalnya. Nah berarti bisa dua-duanya dinaikkan semuanya itu. Artinya misalnya kalau hambatan belajar lah kita. Nah kemampuan diskalkulianya sangat bagus, cuman membacanya masih sangat bermasalah. Kalau kan untuk berhitung bisa kita deteksi dengan cara dia melihat simbol atau dengan dengan secara lisan. Nah, berarti bisa kita naikkan tunadaksa dan disleksianya gitu. Oh ya, berarti sama kesulitan belajar kan? Ya. Kesulitan belajar dalam kurung disleksia gitu nanti tulisannya. Oh, ya. Bisa, Bapak sebenarnya itu bisa. Namun begini loh maksud saya. Ketika dia itu mengalami cacat hambatan fisik ya seperti tangan, otomatis dia itu akan disleksia, akan ada kesulitan menulis gitu loh maksud saya. Jadi ya tetap saja tunadaksa, namun nanti pelayanannya berpacu pada tunadaksanya, jangan yang menulisnya. Nanti Bapak Ibu. Ini yang
Bu, saya Ya. potong sedikit. Misalnya kesulitan belajar di sana teridentifikasi tiga-tiganya. Apakah kita nggak turunkan ke slow learner aja gitu? Loh iya, Loh iya Pak, kan saya sudah mengatakan seperti itu. Kalau memang tiga-tiganya teridentifikasi, disleksia, disgrafia, diskalkulia, lalu Bapak Ibu identifikasi slow learner-nya, yang form slow learner-nya, pasti itu karakteristiknya muncul semua begitu. Jadi otomatis dia tidak kesulitan belajar saja, tapi yang menonjol itu ke slow learner gitu loh Pak. Kalau yang Pak saya beda. Belajarnya kita kan gitu ya, nggak perlu Iya. slow learner. Iya, Dengan iya yang- Pak, satu saja yang slow learner. Jadi kita fokus ke satu hambatan kebutuhan anak tersebut yang slow learner. Kalau Pak Saiful, karena memang sudah fisiknya terganggu, ada hambatan, ya otomatis yang tunadaksanya, yang jenis kebutuhan yang paling primer, yang paling menonjol begitu Pak Saiful. Otomatis semuanya nanti mengikuti gitu, mengikuti begitu. Itu ya. Iya, Pak Erwan, kenapa Pak? Yuk, kurang 2 ini soalnya. Ini Bu, saya hanya mengkonfirmasi saja. Kalau yang Ya. kesulitan belajar itu, semisal dia hanya 2, tetap ditulis kesulitan belajar ya, tidak perlu dinaikkan lagi ya. Misal contohnya dia Nggak usah hanya dinaikkan. disleksia sama disgrafia misalnya, dia kesulitan dinulis sama bacanya aja. Berarti tidak usah ditingkatkan ke slow learner atau bagaimana? Terima Enggak, kasih. tergantung Pak. Kan itu ada form slow learner kan, karakteristik yang di slow learner gimana, diidentifikasi juga bagaimana. Terus benar nggak itu dia nggak ada hambatan di diskalkulianya? Jadi Kalau diskalkulianya aman, sudah dilakukan bisa aman. semua ya, Ya, seperti kalkulia peserta bisa. didik reguler. Ya kalau yang menghitungnya aman Ibu, tapi dia hanya kesulitan ketika didikte sama ketika disuruh membaca teks panjang gitu. Iya, Nah itu kan iya. berarti setelah diamati pakai identifikasi untuk yang slow learner, tidak teridentifikasi nilainya di bawah 100 gitu. Ya sudah, oke. Berarti tergantung hasil identifikasinya tadi kan. Kalau memang 2 itu berarti kesulitan belajar jenis kebutuhannya. Dalam kurung disgrafia dan disleksia begitu Pak. Kalau tidak teridentifikasi slow learner. Begitu ya Pak? Oke, siap. Iya. Kurang 2, langsung saja kelompok 5 ya. Saya tunjuk biar cepat. Kelompok 5 lalu kelompok 4 yang terakhir ya, yang belum ya. Kelompok 5 yuk silakan 10 menit. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menyangkut PPI dan RPP akomodatif yang